Selanjutnya yaitu reaksi substitusi ligand yang subjudulnya adalah parameter aktivasi. Parameter aktivasi kita lihat dari energi Gibbs-nya di sini. Kalau energi Gibbs aktivasi maka dia notasinya seperti ini ya. Nah, ini energi Gibbs hubungannya dengan entalpi dan entropi. Maka di sini delta G sama dengan delta H min T delta S ya. Jadi analog dengan energi Gibbs untuk aktivasi energi Gibbs. Bedanya ada notasi tambahannya di sini ya. Di mana delta H di sini adalah entalpi aktivasi. Kemudian yang delta S yang ada notasinya ini, bedanya itu adalah entropi aktivasi. Kemudian di sini dijelaskan hubungan antara laju konstanta laju dengan entalpi dan entropi aktivasi. Kita lihat di sini ada ln K per T ya, dan selanjutnya ya. Kita pengen mempelajari di sini entalpi aktivasi dan entropi aktivasi dapat ditentukan dengan mengukur konstanta laju pada temperatur yang berbeda. Ya, jadi entalpi aktivasi dan entropi aktivasi ini dapat ditentukan dengan mengukur konstanta laju pada temperatur yang berbeda. Ya. Yang pertama kita akan memplot ln KT ya, dan 1 per T di sini membentuk garis lurus ya, di mana ln KT ini adalah sumbu Y-nya dan 1 per T itu adalah sumbu X-nya. Ya. Maka slope-nya itu dia, kalau kita lihat di sini tadi, ini dia sebagai slope. Kemudian yang di sini ln K sampai delta S di sini itu adalah intercept. Ya. Oke, selanjutnya nanti akan dihubungkan garis lurus, kita akan menentukan slope dan interceptnya. Nah, di sini sudah dibuat temperaturnya berbeda ya. Maka di sini lajunya juga akan berbeda. Kita lihat di sini ya. Ini ketiga titik ini, maka akan membentuk slope-nya diketahui sekian dan intercept-nya sekian. Maka kita akan yang pertama membahas intercept, di mana intercept tadi itu adalah rumusnya ini ya. Nah, intercept-nya itu apa? Tadi kan ln K per H, di mana K itu adalah konstanta Boltzmann, kemudian yang H itu adalah konstanta Planck ya. Nah, di sini sudah dihitung intercept-nya adalah 23,76. Kemudian plus delta S per R, di mana delta S aktivasi ini ya. Delta S aktivasi kita lihat di sini. Hasilnya ini 15, dari intercept-nya itu 15,89 dikurangi dari ini ya. Dikalikan 8 kali 314. Maka ini adalah delta S-nya, delta S aktivasi ya. Maka nanti tinggal menentukan, karena di sini sudah diketahui intercept-nya, kemudian R-nya itu sudah diketahui ya. R-nya dari ini konstanta molar gasnya. Maka tadi tinggal mencari delta S-nya itu tadi ya. Delta S-nya sudah diketahui. Maka selanjutnya dari intercept sudah, maka selanjutnya adalah mencari slope-nya, di mana slope tadi adalah delta H aktivasi per R ya, sama dengan ini. Maka kita akan mencari R-nya sudah diketahui, kemudian mencari delta H-nya ya. Maka sudah diketahui delta G sama dengan delta H sudah diketahui, kemudian T, kemudian delta S-nya juga sudah diketahui, maka dapat menentukan delta G aktivasinya. Oke, maka dari sini itu kesimpulannya bahwa aktivasi, entalpi aktivasi dan juga entropi aktivasi itu dapat ditentukan dengan menghitung
konstanta laju pada temperatur yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari volume aktivasi ya. Delta V ada notasi tambahannya di sini. Ini menyatakan aktivasi ya. Di mana pada mekanisme asosiatif dia akan membentuk fase transisi ya. Atau fase intermediate ya, maaf. Maka di sini dia biasanya memiliki tadi volume aktivasi yang lebih rendah. Jadi, volume aktivasi untuk mekanisme asosiatif ini dia biasanya adalah negatif. Sebaliknya, kalau mekanisme disosiatif itu dia biasanya adalah positif. Maka bedanya kalau kita pengen mengetahui senyawa kita itu dia akan mengikuti mekanisme asosiatif atau akan mengikuti mekanisme disosiatif, itu dilihat dari volume aktivasinya. Kalau volume aktivasinya dia negatif, maka dia mengikuti asosiatif mekanismenya. Jika volume aktivasinya positif, ya, positif, maka dia akan mengikuti mekanisme disosiatif ya. Meskipun ada beberapa yang sudah biasanya secara umum itu biasanya kompleks square planar itu dia mengikuti asosiatif. Ya, tapi tidak semuanya. Ya, dilihat dari volume aktivasinya. Sedangkan bentuk oktahedral biasanya pada umumnya dia adalah disosiatif pada umumnya. Akan tetapi ada juga yang mengikuti mekanisme asosiatif, dilihat dari nilai dari volume aktivasinya. Oke. Nah, volume aktivasi ini dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan asosiatif dan mekanisme disosiatif tadi itu. Jika negatif nilai dari volume aktivasi itu, maka mengindikasikan dia mekanismenya adalah asosiatif. Sebaliknya, jika nilainya positif, maka dia mengikuti mekanisme disosiatif. Contohnya adalah ini ya. Maka ini dia dapat mengetahui volume aktivasinya positif maupun dia negatif ya. Kalau positif disosiatif, kalau negatif berarti asosiatif. Padahal di sini dia sama-sama mengikat NH3 5 kali, NH3 5 kali, NH3 5 kali. Yang berbeda adalah atom pusatnya ya, sehingga dia nilai dari volume aktivasinya berbeda ya. Oke, sekarang adalah nilai dari volume aktivasi ini dapat juga ditentukan dengan menghitung konstanta laju pada tekanan yang berbeda. Ya, misalnya di sini kalau mekanisme disosiatif, maka volume transisinya ini dia tekanannya kuat, tekanannya semakin meningkat, maka di sini laju konstantanya dia akan semakin berkurang ya. Sedangkan yang disosiatif ini dia biasanya tekanannya itu dia semakin meningkat, maka di sini lajunya dia juga semakin meningkat. Kita lihat di sini ya. Contohnya di sini ya. Maka di sini tekanannya dia akan semakin meningkat ya. Akan tetapi lajunya dia semakin berkurang. Maka kalau tekanannya meningkat, lajunya semakin berkurang, maka mekanismenya biasanya dia disosiatif ya. Berarti untuk senyawa ini ya, mekanismenya substitusi ligannya, maka dia mengikuti mekanisme disosiatif. Nah, ini kesimpulannya. Maka di sini kalau dia mekanismenya asosiatif, maka laju konstantanya itu jika dia meningkat, maka tekanannya juga meningkat ya. Sebaliknya kalau disosiatif, mekanisme disosiatif, laju konstantanya dia berkurang pada tekanan yang semakin tinggi ya. Akan tetapi memang pada umumnya ya, kalau
dia kompleksnya square planar, dia biasanya asosiatif. Kalau oktahedral biasanya disosiatif, tetapi tidak semuanya. Dilihat dulu dari nilai volume aktivasinya tadi itu ya. Nah, volume aktivasinya yang berbeda dilihat. Kalau negatif berarti dia kalau negatif tadi itu dia berarti dia volume aktivasinya negatif, berarti mekanismenya asosiatif. Kalau nilainya positif, volume aktivasinya berarti dia mekanismenya disosiatif. Oke.